Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4091. Orang-orang munafik yang bersekongkol dengan Yahudi dari munafik Anjar. Ibnu Ishaq berkata, inilah nama deretan orang-orang munafik dari Al-Aus dan Al-Khazraj yang bergabung dengan orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam. Dari Al-Aus, kemudian dari Bani Amr bin Auf bin Malik bin Al-Aus, kemudian dari Bani Laudzan bin Amr bin Auf ialah Zuhair bin Al-Harits. Dari Bani Habib bin Amr bin Auf adalah sebagai berikut, Julas bin Suhaib bin Ashamir. Dialah yang berkata, ia termasuk orang yang tidak ikut serta berangkat ke perang Tabuk bersama Rasulullah. Jika orang ini, Rasulullah, memang benar, kita pasti lebih buruk daripada keledai. Ucapannya ini disampaikan Umair bin Sa'ad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, Umair bin Sa'ad berada dalam asuhan Julas. Julas mengasuh Umair bin Sa'ad menggantikan ibunya setelah sebelumnya Umair bin Sa'ad diasuh ayahnya. Umair bin Sa'ad berkata kepada Julas, wahai Julas, demi Allah, engkau orang yang paling aku cintai, orang yang paling baik dan dermawan bagiku, dan aku berharap tidak terjadi sesuatu yang tidak baik terhadapmu. Sungguh engkau telah berucap, jika aku membeberkannya, engkau akan dijelek-jelekan. Namun bila aku menyembunyikannya, maka itu akan merusak agamaku. Salah satu dari kedua pilihan itu mudah bagiku dari yang lainnya. Setelah itu, Umair bin Sa'ad pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan apa yang dikatakan Julas. Julas bersumpah pun dengan nama Allah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, sungguh Umair berkata dusta, dan aku tidak mengatakan apa yang dilaporkan Umair bin Sa'ad. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tentang Julas ini. Mereka, orang-orang munafik itu, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Quran Surah At-Taubah 74. Ibnu Hisham berkata, firman Allah, Al-Alim artinya sangat pedih dan menyakitkan. Ibnu Ishaq berkata, para ulama menyatakan bahwa Julas bertobat dan tobat serta keislamannya baik. Lainnya adalah saudara Julas, Al-Harits bin Suhaib yang membunuh Al-Mujaddadzar bin Ziyad Al-Balawi dan Qais bin Zaid, salah seorang Bani Tabi'ah di perang Uhud. Al-Harits adalah orang munafik. Pada saat kaum muslimin dan orang-orang Quraisy bertemu di medan Uhud, Al-Harits menyerang Al-Mujaddadzar bin Ziyad dan Qais bin Zaid. Setelah ia berhasil menghabisi nyawa keduanya, ia pun kemudian bergabung dengan pasukan Quraisy. Ibnu Hisham berkata, Al-Mujaddadzar bin Ziyad sebelumnya membunuh Suhaib bin Sahamid pada sebuah perang yang terjadi antara Al-Aus melawan Al-Khazraj. Pada perang Uhud, Al-Harits bin Suhaib mencari kelengahan Al-Mujaddadzar bin Ziyad untuk dibunuh sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayahnya, dan ia pun membunuhnya. Pendapat ini dikatakan tidak hanya oleh seorang ulama. Bukti bahwa Al-Harits bin Suhaib tidak membunuh Qais bin Zaid ialah bahwa Ibnu Ishaq tidak memasukkan Qais bin Zaid dalam daftar orang yang terbunuh di perang Uhud. Ibnu Ishaq berkata, Suhaib bin Sahamid membunuh Muadz bin Afra ketika ia lengah dan bukan di medan perang. Suhaib bin Sahamid memanah Muadz bin Afra dan membuatnya meninggal dunia sebelum perang Muadz. Ibnu Ishaq berkata, menurut penuturan para pakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk membunuh Al-Harits bin Suhaib bila bertemu dengannya, namun dia tidak bertemu dengannya. Al-Harits bin Suhaib tinggal di Makkah. Ia kirim surat kepada saudaranya, Julas bin Suhaib. Dalam surat tersebut,
Al-Harits bin Suaid mengatakan ingin bertobat dan kembali kepada kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tentang Al-Harits bin Suaid seperti dikatakan kepadaku dari Ibnu Abbas, bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu, Muhammad, benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Quran Surah Ali Imran 86 hingga akhir kisah. Dari Bani Hubayah bin Zaid bin Malik bin Auf bin Amr bin Auf ialah Bajat bin Utsman bin Amir. Dari Bani Lautzan bin Amr bin Auf ialah Nabtal bin Al-Harits. Orang tersebut adalah yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti berita yang disampaikan kepadaku. Barang siapa ingin melihat setan, hendaklah ia melihat Nabtal bin Al-Harits. Ia memiliki postur tubuh besar, bibirnya melorot ke bawah, rambutnya berantakan, kedua matanya merah, dengan kedua pipinya merah kehitaman. Ia pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdialog dan mendengar ucapan beliau. Kemudian ia ceritakan ucapan beliau kepada orang-orang munafik, sambil berkata kepada mereka, sesungguhnya Muhammad mendengarkan perkataan orang yang berbicara dengannya, lalu ia membenarkannya. Allah yang Maha Tinggi menurunkan ayat tentang Nabtal bin Al-Harits sebagai berikut. Di antara mereka, orang-orang munafik, ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Quran Surah At-Taubah 61. Ibnu Ishaq berkata, sebagian orang Al-Ajlan berkata kepadaku, malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, telah datang kepadamu orang yang bibirnya melorot ke bawah, rambutnya acak-acakan. Kedua pipinya merah kehitaman, kedua matanya merah seperti dua periuk dari kuningan, hatinya lebih keras daripada hati keledai. Ia menceritakan apa yang engkau ucapkan kepada orang-orang munafik. Oleh karenanya, berhati-hatilah terhadapnya. Itulah sifat-sifat Nabtal bin Al-Harits yang disebut oleh mereka. Dari Bani Zabi'ah adalah sebagai berikut, Abu Habibah bin Al-As'a. Dia adalah di antara orang yang membangun Masjid Hira. Salabah bin Hatib, Mu'atib bin Qusyair. Salabah bin Hatib dan Mu'atib bin Qusyair itulah yang berjanji kepada Allah bahwa jika Allah memberi kami rezeki, akan bersedekah dan menjadi orang-orang syalih. Mu'atib inilah yang berkata pada saat perang Uhud, seandainya kami pada posisi lain dalam hal ini, kami pasti tidak terbunuh di tempat ini. Allah menurunkan ayat tentang Mu'atib bin Qusyair, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu, hak campur tangan, dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu, hak campur tangan, dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan. Di sini Quran Surah Ali Imran 154 hingga akhir kisah. Mu'atib ini pula yang berkata di perang Ahzab, Muhammad telah berjanji kepada kita bahwa kita akan memiliki simpanan-simpanan Kisra dan Kaisar, sementara untuk buang air saja kita tidak merasa aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tentang ucapan Mu'atib tersebut, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Quran Surah Al-Ahzab 12. Juga Al-Harits bin Hatib. Ibnu Hisham berkata, Mu'atib bin Qusyair, Salabah bin Hatib, dan Al-Harits bin Hatib berasal dari Bani Umayyah bin Zaid. Mereka ikut dalam perang Badar dan tidak tergolong orang-orang munafik seperti dikatakan kepadaku oleh ulama yang lebih dipercaya.
Ibnu Ishaq memasukkan Salabah dan Al-Harits ke dalam deretan nama orang-orang Bani Umayyah di antara para peserta perang Badar. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Abbad bin Hunayf, saudara Sahl bin Hunayf dan Bahzaj, mereka terlibat dalam pembangunan Masjid Hira. Amr bin Hizam dan Abdullah bin Nabtal dari Bani Salabah bin Amr bin Auf adalah sebagai berikut: Jariyah bin Amir bin Al-Attaf dan kedua anaknya yakni Zaid bin Jariyah, Mujami bin Jariyah. Mereka bertiga termasuk orang-orang yang membangun Masjid Hira. Mujami adalah anak muda yang hafal sebagian besar Al-Quran dan sholat bersama orang-orang munafik di Masjid Hira. Ketika Masjid Hira telah dirubuhkan dan orang-orang dari Bani Amr bin Auf pergi, orang-orang munafik itu sholat di Bani Auf bin Amr di masjid mereka. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ada yang menyarankan kepadanya agar Mujami bisa ikut sholat bersama kaum muslimin. Umar bin Khattab menjawab, tidak mungkin, bukankah dia imam orang-orang munafik di Masjid Hira? Mujami berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Dia, aku tidak tahu sedikit pun tentang persoalan mereka. Pada masa itu, aku masih kecil dan biasa membaca serta menghafal Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mempunyai hafalan Al-Quran, lalu mereka memintaku mengimami mereka dan aku tidak diberitahu sama sekali tentang persoalan mereka kecuali hal-hal yang baik saja. Ada yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab mengizinkannya. Mujami sholat bersama kaumnya. Dari Bani Umayyah bin Zaid bin Malik ialah Wadi'ah bin Sabit. Dia termasuk orang yang ikut membangun Masjid Hira. Dialah orang yang berkata, sesungguhnya kami hanya bergurau dan bermain-main. Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat tentang dia dan orang-orang munafik seperti dirinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Quran Surah At-Taubah 65 hingga akhir kisah. Dari Bani Ubaid bin Zaid bin Malik ialah Hizam bin Khalid. Dari rumahnya lah Masjid Hira. Bisr dan Rafi, keduanya adalah anak Zaid. Dari Bani An-Nabil, Ibnu Hisham berkata, ialah Amr bin Malik bin Al-Aus. Dari Bani Haritsah bin Al-Harits bin Al-Hazraj bin Amr bin Malik bin Al-Aus ialah Mirbah bin Kaisi. Dialah orang yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berjalan melewati kebunnya dalam perjalanannya menuju medan perang Uhud, hai Muhammad, jika engkau adalah seorang nabi, aku tidak menghalalkanmu berjalan melewati kebunku ini. Kemudian Mirbah bin Kaisi mengambil segenggam tanah dan berkata, demi Allah, jika aku tahu bahwa tanah ini tidak mengenai orang lain selain dirimu, aku akan melemparmu dengannya. Spontan kaum muslimin ingin membunuhnya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, biarkanlah dia. Orang ini buta hati dan matanya. Lalu dia dipukul oleh Sa'ad bin Zaid dan saudaranya Aus bin Kaisi, mereka saudara Bani Abdul Ashal hingga ia terluka. Dialah yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Khandaq, sesungguhnya rumah-rumah kami adalah terbuka, tidak ada penjaganya. Oleh karena itu, izinkan kami pulang ke rumah. Allah Tabaraka Ta'ala menurunkan ayat tentang ucapan Aus bin Kaisi tersebut, dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, hai penduduk Yatsrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari. Quran Surah Al-Ahzab 13. Ibnu Hisham berkata, kata aurat dalam ayat ini artinya adalah terbuka untuk musuh dan bisa habis. Aurat juga bermakna kehormatannya atau kemaluannya. Dari Bani Sa'far,
nama aslinya ialah Ka'ab bin Al-Harits bin Al-Khazraj adalah sebagai berikut, Hatib bin Umayyah bin Rafi. Ia orang tua yang berbadan besar, dan tetap bertahan pada kejahiliahannya. Ia memiliki seorang anak yang termasuk seorang muslim pilihan bernama Yazid bin Hatib. Yazid bin Hatib ikut perang Uhud hingga terdapat banyak luka di tubuhnya, kemudian ia dibawa ke pemukiman Bani Sahafah. Ibnu Ishaq berkata, Hashim bin Umar bin Qatadah berkata kepadaku bahwa telah berkumpul seluruh kaum muslimin baik laki-laki maupun wanita yang berasal dari Bani Sahafar di rumah Yazid bin Hatib pada saat dia dalam kondisi sakaratul maut. Kemudian mereka berkata, bergembiralah engkau wahai Yazid dengan surga. Demikianlah sehingga tampak jelas kemunafikan Hatib bin Umayyah. Hatib bin Umayyah berkata, ya betul surga dari tumbuh-tumbuhan harma. Demi Allah, kalian telah menipu orang yang lemah. Ibnu Ishaq berkata, Busyair bin Ubairik, dia adalah Abu Tuhma. Dialah orang yang mencuri 2 baju besi dan Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang dirinya, dan janganlah kamu berdebat untuk membelah orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Quran Surah An-Nisa 107. Kutsman, sekutu mereka. Ibnu Ishaq berkata bahwa Hashim bin Umar bin Qatadah berkata kepadaku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Kutsman adalah di antara manusia yang akan menghuni neraka. Pada saat perang Uhud, Kutsman bertempur dengan gigih, bahkan dia berhasil membunuh banyak orang dari kaum musyrikin, dan dia pun mengalami banyak luka. Kemudian dia dibawa ke perkampungan Bani Sahafah. Salah seorang dari kaum muslimin berkata kepadanya, bergembiralah engkau wahai Kutsman, sungguh pada hari ini engkau mendapatkan keuntungan besar, dan mendapatkan ujian di jalan Allah seperti yang engkau rasakan. Kutsman bertanya, dengan apa aku harus bergembira? Demi Allah, aku tidak bertempur kecuali demi membela kaumku. Saat luka-lukanya bertambah parah, dan membuatnya merasa semakin kesakitan, Kutsman mengambil anak panah dari busurnya, kemudian ia memotong urat nadi tangannya dengan anak panah tersebut. Ia pun mati bunuh diri. Ibnu Ishaq berkata, tidak diketahui ada orang laki-laki dan wanita munafik di Bani Abdul Ashal, namun Ad-Dhahak bin Sabit, salah seorang dari Bani Ka'ab satu kabilah Sa'ad bin Zaid, dicurigai sebagai orang munafik dan dekat dengan orang Yahudi. Ibnu Ishaq berkata, Julas bin Suaid bin Hamid sebelum taubatnya seperti disampaikan kepadaku, Mu'atib bin Usyair, Rafi bin Zaid, dan Bisr mengaku bahwa mereka masuk Islam. Mereka pernah berselisih dengan sebagian kaum muslimin, kemudian pihak kaum muslimin meminta perkaranya dibawa dan diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara mereka meminta perkara itu dibawa ke tukang ramal, hakim orang-orang jahiliyah. Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang mereka, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka telah diperintah mengingkari tagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa 60. Dari Al-Khazraj, kemudian dari Bani An-Najjar adalah sebagai berikut, Rafi bin Wadi'ah, Zaid bin Amr, Amr bin Qais bin Amr bin Sa'ad. Dari Bani Jusyam bin Al-Khazraj, kemudian dari Bani Salimah ialah Al-Jad bin Qais. Dialah yang berkata, Hai Muhammad, izinkan aku tidak mengikuti perang dan janganlah engkau menjerumuskanku ke dalam fitnah. Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang dirinya, di antara mereka ada orang yang berkata, berilah saya keizinan, tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Dan ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Quran Surah At-Taubah 49. Dari Bani Auf bin Al-Khazraj ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah gembong orang-orang munafik dan orang-orang munafik senantiasa datang berduyun kepadanya.
Dialah yang berkata di perang Bani Al-Mustalaq, jika kami tiba di Madinah, orang yang paling mulia akan mengusir orang yang paling hina darinya. Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Munafikun secara sekaligus yang mengabadikan ucapannya tersebut, dirinya, Wadimah salah seorang dari Bani Auf, Malik bin Abu Kaukal, Suaib, dan Dais. Mereka orang-orang terdekat Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul bersama mereka menyusup ke Bani En-Nadir ketika mereka dikepung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata kepada orang-orang Bani En-Nadir, hendaklah kalian tetap bertahan. Demi Allah, jika kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Kami tidak akan patuh kepada seorang pun untuk menyusahkan kalian. Jika kalian diperangi, kami pasti menolong kalian. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya tentang Abdullah bin Salul dan teman-temannya dari kaum munafik tersebut dalam ayat berikut, apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu. NG dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tiada akan keluar bersama mereka, dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tiada akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang, kemudian mereka tiada akan mendapat pertolongan. Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti. Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti. Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, maka tatkala manusia itu telah kafir ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-Hasyr, November 16.